Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا خصوصا مصنف المخلصين الشيخ إبراهيم الباجري وخصوصا شيخنا الشيخنا وإبراهيم البندري وخصوصا شيخنا كي هدي خلافة لمن الجدسي وخصوصا شيخنا محمد إبراهيم برهان بهدي وعلى مجلس غفر لهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلومهم آمين شهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فتاوي عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ nyelindung abdi billahi kalawan Gusti Allah minasyaitani tina gangguan syaitan ar-rajimi anu dirajam anu dilaknat. Bismillah kalawan nyebat dengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu maparinna pirang-pirang nikmat ageng sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi tur anu maparinna leip-leipna nikmat ka abdina anu mukmin di akhirat wungkul. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi illa anqal fid darin. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina haqqna Allah ta'ala as-sam'u wal basaru sifat sama' jeung basar ngadangu jeung ningali wahuma jeung ari eta sifat sama' jeung basar eta sifatani dua sifat qadimatani anu qadim duanana qaimatani anu tumetep duanana bi dzatihi ta'ala kalawan zat Allah ta'ala yukshifu bihima anu narima kabuka yukshifu bihima kalawan dua sifat nyata sama jeung basar al maujud nyata barang anu maujud sakabeh nu maujud buh anu mungkin wujud atanapi nu wajibul wujud. Syariat ngawajibkeun kana sakur jalma mukallaf yang wajib ngaitikadkeun wajib mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat mendengar dan melihat. Berbeda sama penyebutan tapi berbeda sangat jauh. Mukhalafatul lil hawadits, mukhalafah berbeda dengan makhluknya, mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Ada menyebut Allah mendengar, melihat. Makhluk juga mendengar dan melihat. Apa titik perbedaannya? Pertama, makhluk melihat membutuhkan mata atau organ tubuh. Ada yang bisa melihat dengan mata batin? Ada nggak? Ada beberapa orang yang Allah berikan kuasa kepada mereka untuk melihat dengan rasa, bukan dengan mata batin, rasa. Ada yang melihat dengan ujung jarinya seperti orang buta itu, ini uang 5.000, ini uang 6.000, ketahuan. Kasih 50.000, diambil. Oh ini kurang bang, harusnya 100.000, kok 50.000, ketahuan tuh orang buta. Allah berikan penglihatan di jari-jarinya, di ujung jarinya, di telapak tangannya. Kadang-kadang di ujung tongkatnya. Itu kuasa Allah. Ada yang Allah beri penglihatan lewat pendengarannya.
tajam sekali, atau penciumannya. Ini yang datang ini Teteh Alia nih, ketahuan. Allah alam. Nah, seperti itu. Tapi itu bukan ilmu gaib ya. Itu kelebihan yang Allah berikan ketika salah satu indera Allah cabut. Seperti misalkan dia tidak bisa melihat, pasti Allah berikan karunia yang lain, kelebihan yang lain. Entah mungkin indera penciumannya lebih tajam, indera pendengarannya lebih tajam, atau indera perabanya lebih terasa lebih tajam. Nah itu dia. Yang pasti sama atau mendengar atau basar melihatnya Allah atau mendengarnya Allah, samanya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk dan melihatnya makhluk. Kalau makhluk butuh benda, butuh apa? Butuh organ tubuh, butuh mata untuk melihat, dan butuh telinga dan pendengarannya untuk mendengar. Paham ya kira? Nah kalau Allah tidak butuh itu semua. Allah mendengar dan melihat dengan sifatnya yang qadimatun. Dengan sifatnya yang qadimatun, yang tidak ada awalnya dulunya. Kalau kita, mata kita ada awalnya. Dulu waktu kecil tidak bisa melihat dulu, sampai Allah berikan penglihatan pelan-pelan. Warnanya pun belum sempurna, sampai Allah sempurnakan warnanya, ribuan warna, ribuan benda-benda kita bisa gunakan. Karena ada sebagian orang yang tidak bisa melihat dengan sempurna. Warna-warnanya ada warna hitam dengan warna putih saja. Orang yang buta warna misalkan. Ada yang Allah berikan karunia dengan matanya itu makhluk ini, dia bisa melihat di gelapnya malam, seperti burung hantu itu, atau seperti kelelawar itu. Kelelawar terbang nggak nabrak, kuasa Allah. Allah berikan kuasa kepada dia, indera pendengarannya tajam sekali, sehingga ketika dia mengepakkan sayap, kemudian keluarkan suara, si suara itu mantul sejauh berapa meter dan mantul kembali ke telinganya, kedengar di depan ada benda, ketahuan tuh. Coba lihat kelelawar kalau terbang, nggak nabrak kan? Tajam sekali indera pendengarannya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, karena itu makhluk, maka membutuhkan telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Nah bagi Allah tidak butuh telinga dan tidak butuh mata. Awas. Kalau ada bahasa di Quran ainullah, mata Allah, itu bukan ainullah, bukan mata Allah. Artian penglihatan Allah, pandangan Allah, tatapan Allah. Paham sampai sini? Nah, bedakan ya. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Oh beda. Kalau mendengarnya Allah itu mendengarnya yang hak, artian dengan sifatnya, yaitu sama mendengar, sama melihat, sama mendengar, basar melihat. Sedangkan makhluk melihat dan mendengar membutuhkan mata dan telinga. Nah itu dia. Makhluk melihat benda terbatas. Ingat ya, terbatas. Artian kadang-kadang kalau didekatkan sekali nggak kelihatan. Kalau dijauhkan sekali sama nggak kelihatan. Harus pas itu makhluk. Bagi Allah terbuka semuanya, tak terbatas. Yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang dalam terang dan dalam gelap, mengambang, menempel, ketahuan sama Allah. Bahkan innallaha alimun bidzatis sudur, dalam Quran sungguhnya Allah mengetahui apa yang dikatakan dalam hati. Maka hati-hati. Bahasa-bahasa kemurtadan awalnya di hati. Dia tidak akan jadi murtad mungkin hanya murtad di hati kalau belum diucapkan di lisan. Ketika diucapkan di lisan misalkan begini, benar gitu ada Allah teh, nggak ada kayaknya di hati itu. Maka terucap nggak ada Allah teh benar-benar ini. Nah, maka dia jadi murtad lisan. Kata Nabi, fahkum bidzawahir wala tahkum bis-sarair. Hukum yang luarnya saja, jangan hukumi batin dalam hatinya. Kita nggak tahu dia murtad atau tidak. Tapi kalau dia sudah berucap, itu sudah menjadi hukum nanti di masyarakat. Nah, kalau dia misalkan masih berucap dalam hati, dia masih mungkin bisa selamat, mungkin tidak selamat. Urusan dia dengan Allah. Nah, mungkin karena kebodohannya. Yang jelas, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu syariat, fikih, belajar ilmu akhlak, ilmu adab, tasawuf, atau misalkan tazkiyatun nufus, itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Untuk menjaga itu. Dan belajar tauhid, kita belajar jangan sampai kita berpikiran yang sesat. Kedua, belajar tentang hukum-hukum, bagaimana ini hukum murtad, apakah ini hanya fasik, atau ini musyrik, atau ini bid'ah. Nah di sana di tauhid diajar belajarnya.
Oh, ini dia. Pendengaran dan penglihatan makhluk sama basar di makhluk bisa terhalang. Bisa terhalang, bisa terganggu karena satu sebab. Tapi bagi Allah tidak ada penghalang, tidak ada terganggu. Terbuka semuanya, ketahuan semuanya. Terlihat oleh Allah dan terdengar oleh Allah. Tanpa menggunakan telinga, tanpa menggunakan mata. Tapi kalau makhluk, matanya kelilipan, nggak bisa lihat lagi tuh. Matanya kena katarak, udah tutup putih itu, nggak kelihatan. Matanya rabun, oh udah gimana nih? Terhalang tuh. Matanya terhalang tembok, kita nggak bisa lihat tembok sebelah sana tuh. Benar kan? Kita nggak bisa lihat di sana ada orang berapa, di pacar ada berapa, tuh nggak bisa. Terhalang tembok. Tapi bagi Allah tanpa ada tembok, tanpa segala macam. Mau ada tembok, mau nggak ada tembok, mau misalkan dalam, mau di batin, mau dalam batu sekalipun, semut hitam yang merayap di tengah malam di atas batu hitam, tengah malam gelap gulita, kelihatan sama Allah. Tidak ada bahasa cacak-cacak, artinya jangankan, nggak ada bahasa jangankan bagi Allah. Oh, jangankan kamu yang seperti ini gede kelihatan, semut hitam yang kecil di atas batu hitam merayap di tengah malam gelap gulita tanpa ada penerangan kelihat, apalagi kamu. Nah, nggak ada apalagi, nggak ada jangankan bagi Allah. Mau dia seperti ini, mau dia tersembunyi seperti itu, terlihat semuanya jelas tanpa ada penghalang. Kalau makhluk masih terhalang, oh kenapa kelihatan gelap, kenapa kelihatan, oh itu apa namanya remang-remang kameranya segala macam. Itulah makhluk. CCTV itu segala macam, semuanya ada mania penghalang, ada apa namanya perantara. Dia baru bisa melihat kalau ada terang, baru bisa melihat kalau matanya normal, baru bisa melihat karena pakai mikroskop elektron misalkan, melihat virus tuh Allah melihat langsung tanpa harus menggunakan mikroskop elektron. Kalau kita nggak bisa lihat yang kecil seperti itu, molekul sel segala macam. Kalau mau lihat yang luar, kosmolog pakai teropong bintang gitu kan. Kita harus, tapi bagi Allah tidak butuh itu semua. Terlihat semua yang ada di alam raya ini. Yang kecil sekali sebesar elektron, sebesar virus mungkin, bawah lebih kecil dari virus mungkin. Nah, sampai sebesar bumi, sebesar planet, sebesar jagat raya, tata surya, sebesar galaksi, sebesar arash. Nah itu dia. Terlihat oleh Allah SWT. Nah, maka jangan sampai ada pemikiran, wah tenang aja nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat gimana? Allah mau menatap. Kan Allah mungkin capek lihat dari subuh. Udah mungkin istirahat gimana, terberkedip. Allah tidak pakai mata, tidak butuh mata untuk melihat. Dan Allah tidak sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Kita yang tidur. Tidur pun ditatap tuh. Dihitung. Nah, kapan makhluknya meninggal, kapan makhluknya tersedak, kapan waktu mimpi buruk, segala macam. Allah atur semuanya. Kita terjaga, Allah jaga, Allah lihat. Kita tertidur, Allah pun lihat. Nah, tatap. Dan Allah mendengar apa yang dikatakan. Bahkan hati kita ngomong apa, Allah tahu. Kebanyakan zikrullah. Karena bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan cara mengingat Allah, hati menjadi tenang. Wah, pikirannya positif terus. Enak kan kalau gitu? Nah, ilmu sama basar semua ta'aluk ifadah, sama-sama inkisyaf, terbuka semuanya. Terbuka dan tak terbatas. Kalau kita tertutup, terhalang dan terbatas. Kita punya mata contoh. Mata kita hanya bisa melihat seperti ini, paling sampai sini. Ke sebelah sana nggak bisa lihat kita. Luar dari rumah ini itu yang kecil-kecil nggak kelihatan. Bahkan kalau ya udah lebih dekat lagi nih, seperti ini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Harus pas 30 cm paling, pasti kelihatan. Ini gini sebentar, itu apa tuh? Nggak tahu, kelihatan. Dijauhin tuh. Ada apa namanya? Ada batas, terbatas. Dan semuanya dari mulai kecil tidak bisa sehat, dewasa bisa melihat normal sampai puncak-puncaknya di umur 22 tahun. Kalau apa namanya? Kalau laki-laki, kalau manusia. Di pertumbuhan itu 22 tahun,
kata para ulama. Tingkat kematangan akal itu 27 tahun. Jadi kalau menghafal sebelum 27 tahun, Quran, menghafal apa, menghafal hadis, menghafal kitab-kitab, menghafal ilmu-ilmu. Di 20, sebelum 27. Kalau 27 ke sana udah susah tuh masuk tuh. Nah, tingkat kematangan spiritual, akal dan semuanya itu 40. Karena Nabi diutus ketika usia 40 tahun. Jadi 22 tahun kematangan pertumbuhan. Ada musuh mau tinggi, lebih tinggi, mentok 22 udah nggak bisa tinggi lagi biasanya. Maksa-maksain paling olahraga ya dingin-dingin sama dikit. Kalau mau ngebentuk apa badan, kalau misalkan mau apa, ya itu ya tingginya sampai 22. Nah kalau akal sampai 27, sedangkan apa kematangan kehidupan tuh spiritual, akal dan segala macamnya di 40 tahun. Nah pemikiran 27, akal 40 tahun. Itu terbatas, mata pun sama, cet gitu, 22 tahun bagus. Nanti sini 27 ke 60 maju ke arah rabun. Lu nggak kelihatan tuh, pakai kacamata. Pendengaran sudah mulai hilang. Maka benar, ketika Nabi katakan apa namanya, setiap umat itu kul ummatin hasodin. Setiap umat itu punya hitungan tahun, batasan tahun kapan mereka meninggal. Umat Nabi Nuh ribuan tahun kan, umat Nabi Adam atau umat Nabi Soleh, kaum Tsamud. Oh itu dia. Panjang-panjang umurnya, badannya raksasa. Kalau umat Nabi Muhammad, wasoli umati, dan batasan umur umatku antara 70 dan 60-70 antara itu. Lewat dari itu bonus. Yang namanya bonus ya kadarnya mungkin. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Jadi kalau mereka yang menjaga, sekalipun yang menjaga. Karena mata nanti turun kualitas penglihatannya. Telinga nanti turun kualitas pendengarannya. Hidung, perasa semuanya, panca indera turun nanti kualitasnya. Mulai-mulai itu kenikmatan hidup Allah cabut. Giginya dicabut. Tadinya kuat, punggungnya dicabut. Jadi agak-agak bongkok. Tadinya gagah, sekarang jadi lemah. Tadinya keras otot-ototnya. Jadi keriput, jadi lembek. Semuanya sakit-sakitan. Sehingga di atas 70 ke 80 udah orang udah bilangnya, saya mah kalau gini mah mending mati dah. Kenapa mending mati? Capek, kapan saya mati? Lama banget mati. Coba tanya sama orang-orang yang usianya di atas 100. Nggak ada lagi kenikmatan itu. Nikmatnya hidup itu untuk anak muda di umur 30-an. 30-20 itu enak-enak yang hidup itu. Tapi Allah berikan rezeki yang sedikit, harta yang sedikit. Jarang-jarang manusia yang umur belasan tahun, 20 tahun kasih kekayaan dan kesuksesan jarang-jarang. Nah, nanti kenikmatannya Allah dikasihkan di ujung, diimbangkan terus. Sehingga orang-orang yang beriman itu berkeyakinan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali hanya tipuan mata yang menipu gitu. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kadang-kadang walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu khairul laka, lebih baik bagi kamu minal ula, daripada kehidupan yang sekarang. Kepersiapkan. Itu kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan ini hidup hanya persinggahan. Kita berjalan, panas-panas, ada pohon rindang, duduk di sana. Duduk nungguin matahari tidak terlalu panas, nanti jalan lagi. Kalau kita selamanya di sana, wah repot kan. Hanya main singgah nanti lewat. Nah, seperti itu. Nah, ada iman, orang-orang beriman itu ada 3 tingkatan ketika mengimani sifat sama dan basarnya Allah SWT. Yang pertama, seorang yang beriman dan memakrifatkan sifat sama basar Allah, tapi dia lalai. Ini namanya mukmin ghafil, mukmin yang lalai, atau mukmin mahjubin, yang terhalang. Dia tahu Allah Maha melihat dia dan Maha mendengar apa yang dia katakan, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia lakukan. Allah mendengar dan Allah melihat. Tapi dia seolah-olah tidak merasa dilihat dan didengar. Itu namanya mukmin ghafil atau mukmin mahjub. Tingkatan kedua, mukmin yakin, mukminnya yakin. Dia yakin
Mukmin yang memakrifatkan sifat sama basarnya Allah, dia merasa dilihat dan dia merasa didengar oleh Allah SWT. Maka doanya kepada Allah. Terus apa yang dilakukan, dia takut Allah murka, dia takut Allah tidak suka sama dia. Maka dia jaga sekali apa yang dilakukan. Apa yang disembunyikan dia terangkan, dan dia meyakini bahwa Allah Maha menatap dia, Allah melihat dia, Allah Maha mendengar dia. Ini mukmin yakin namanya. Nah, yang ketiga, iman hakikatul hakikoh. Ini iman yang paling tinggi, biasa para nabi dan para rasul nih. Ini tidak bisa diukur dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan ucapan. Nah, para nabi dan para rasul. Nah, coba bayangkan, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu saja. Ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, coba gimana? Apakah dia melihat Allah, tapi apakah dia merasa benar-benar nggak bisa diukur tuh? Dilemparkan pakai manjanik, pong, di atas. Jibril turun menawarkan diri, butuh bantuan, malaikat-malaikat terus menjerit, menyatakan dukungan. Bagaimana ini? Apa yang harus kami lakukan? Apakah ada turun malaikat penjaga hujan, penurun hujan? Malaikat penjaga gunung, apakah ini api ini kita padamkan atau gimana? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Aku hanya butuh Allah. Seperti itu. Coba apa yang dia rasakan? Apakah dia sangat dekat dengan Allah? Dia rasakan dia menatap dan dilihat. Maka dia meyakini Allah Maha melihat dia, Allah Maha mendengar dia. Bahkan ketika Nabi Musa dikepung dengan Bani Israel, masih ingat? Bahasanya Allah. Ya Musa, inna nahnu lamudrakun. Kita terkepung. Bagaimana ini? Nah, apa kata Nabi Musa? La takhafu la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita, bukan sungguhnya tongkat ini bersama kita. Tongkat ini yang dulu pernah kau lemparkan jadi ular, bukan. Tapi tongkat ini hanya persambungan, bahkan tidak ada daya dan upaya. Semuanya izin Allah. Maka dia yakin Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar apa yang dikatakan, apa yang dia lakukan, mereka lakukan. Dan Bani Israel lakukan. Wah, dikepung. Apa kata Musa? Innallaha ma'ana la takhafu wa la tahzanu. Sungguh Allah bersama kita, jangan sedih dan jangan la takhafu, jangan takut dan jangan sedih. Nah, seperti itu. Ini tauhid ya. Wadiduhuma jeung ari lalawanan sifat sama jeung sifat basar eta as-sammu wal umyu. Nyata as-sammu tuli wal umyu dan buta. Mustahil Allah tuli itu tidak bisa mendengar, dan buta tidak bisa melihat. Maksud di sini as-sammum as-sammam tidak bisa mendengar sama sekali, atau mendengar menggunakan telinga, atau mendengar tapi samar-samar bisa masuk tuh. Atau mendengar suara saja, nggak ada suara dalam hati, itu nggak kedengaran gitu. Nah, itu mustahil di Allah adanya. Kalau kita mendengar, kadang-kadang nggak kedengaran, kata hang tembok, tetangga nggak dengerin. Kadang-kadang kita nggak dengar, tapi masih samar-samar. Apa ini suaranya? Kadang-kadang kita mendengar, tapi kita butuh telinga ini. Telinga yang gangguan yang nggak bisa mendengar nanti. Sedangkan did al-umyu artinya di sini sama sekali Allah tidak melihat, atau Allah melihat tapi butuh mata untuk melihat dan melihatannya, atau Allah hanya melihat rupanya saja, atau penglihatan Allah terhalangi awan, terhalangi Ka'bah, terhalangi tembok. Kalau kita terhalangi tembok, kadang-kadang terhalangi angin, terhalangi badai, terhalangi orang, nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Bagi Allah kelihatan semuanya, terbuka.
Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala wa huwas samiul basir. Jeung ari dalil kana eta perkara qauluhu ta'ala dina firman Allah Ta'ala wa huwas samiul basir. Jeung ari Allah eta as-sami'u anu ngadangu al-basir anu ningali. Ada pertanyaan, kenapa dalil naklinya baru sekarang keluar? Kan dari awal tadi sifat wujud kidam bako sampai sifat hayat kok dalilnya dalil akal semua. Nah, dalil itu ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Ingat-ingat, akli dan dalil nakli. Dalil akli itu dalil akal, pemikiran. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak bertafakur? Nah, itu dia akal yang sehat, memikirkan apa keajaiban, memikirkan kuasa dan keagungan Allah dan ayat-ayat Allah. Nah, gitu. Itu akal. Tapi ada yang kedua itu dalil nakli. Nakli itu dalil Al-Qur'an, As-Sunnah. Nah, itu dari keterangan-keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa di kitab Tijan ini dijelaskan tidak langsung dalil nakli dulu, dalil Quran dan hadis dulu atau yang lainnya dari nas gitu? Karena musannif, wallahu alam, musannif Syekh Ibrahim Al-Bawjuri mengajak pada siapapun mukallaf, mau dia muslim dan muslim yang sudah dewasa dan berakal, untuk mengenal Allah dulu. Maka dikatakan wujud ada, ini sifat wujud ada, nggak disebutkan dia Allah bukan, tapi Tuhan siapa? Rob, Tuhan itu harus ada. Kalau nggak ada, itu mustahil. Kenapa mustahil? Kalau misalkan alam raya ini ada, siapa yang menciptakan dan mengurusnya? Pasti ada yang mengurus. Siapa itu? Yang mengurusnya itu ya itulah Tuhan. Akal dulu. Terus diajak lagi berpikir, kalaulah ini ada, Tuhan ini bagaimana? Apakah kapan adanya mulainya? Nah, maka dipikirkan lagi, diajak berpikir lagi, kalau misalkan Tuhan ini ada awalan, berarti pasti butuh ada yang menciptakan. Dan dulunya pernah tidak ada, diadakan, nah pasti nanti tidak ada. Dijawab dengan sifat bako tadi. Maka yakini Allah itu tidak berpermulaan, kidam, dan Allah itu kekal abadi selama-lamanya, bako namanya, bako hakikat. Nah udah begitu, bertanya lagi, seperti apa wujudnya Tuhan ini? Apakah seperti patung-patung yang disembah bagian orang? Tidak. Allah mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya, tidak ada titik persamaan. Adapun penyebutan dalam Al-Qur'an itu hanya penyebutan, tidak menjadi dasar penyebutan. Buktinya berbeda jauh antara sifat yang ada di Allah dengan di makhluk. Misalkan tadi sama dan basar, Allah melihat dan Allah mendengar dan melihat. Manusia juga sama, mendengar dan melihat, beda. Manusia mendengar melihat membutuhkan alat, membutuhkan telinga, membutuhkan pendengaran, mendengar tuh. Kalau melihat membutuhkan mata, mudah penglihatan, terhalang kadang-kadang, dan kadang dia tidak melihat semuanya, terbatas. Nah itu dia. Bagi Allah terbuka semuanya, berbeda. Maka seperti kata-kata dalam Quran, yadun tangan, wajhun wajah, ainun mata, itu ditakwil. Nah, jangan sampai disalurkan maknanya. Nanti orang-orang yang awam di luar kita, pertama, pendapat tersebut nanti lemah dan akan dilemahkan oleh orang-orang ateis yang tidak percaya pada Tuhan. Nanti wujud-wujud sama saja dengan orang-orang Yahudi yang menyembah Tuhan yang berbentuk patung misalkan, atau misalkan orang-orang Nasrani yang menyembah patung, atau misalkan orang-orang Hindu, Buddha dan segala macamnya. Nah, kalau untuk mukmin kita beriman bahwa Allah bukannya tidak berwujud, bukannya tidak berbentuk berupa, tapi kita dilarang untuk mentafakuri rupa Allah, bentuk Allah. Hanya kita disuruh untuk bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah. Nah, simpel ya. Nanti seperti kapan adanya? Terus kalau begitu siapa yang menciptakannya dan di mana dia sekarang? Tuhan yang kita sembah ini. Apakah di atas, di bawah? Tidak. Allah tidak butuh tempat. Ini semuanya makhluknya. Tidak mengambang, tidak menempel, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di mana-mana. Awas ya. Tidak di mana-mana artian tidak butuh terhadap makhluknya, dan Allah tidak butuh pada suatu zat yang menciptakan dia. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Oh, begitu ya. Diajak berpikir dulu orang-orang dengan kitab ini. Udah gitu bagaimana? Ingat Tuhan kita itu wahdaniyah, satu, tunggal. Kun, katakan Muhammad pada umatmu, huwallahu ahad. Dia Allah yang maha ahad, satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak satu dari yang banyak,
tidak salah satu dari yang tiga, Allah satu saja. Tidak Tuhan selain Dia. La ilaha illahu. Wahdahu la syarikah. Yang tunggal, la syarikalah. Tidak ada syarikat, tidak ada yang menemani Dia di sana. Nah, ya. Tidak ada yang membantu Dia. Karena Allah tidak butuh bantuan makhluk. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya atas semua alam. Alam itu makhluknya termasuk malaikat, termasuk Israel, termasuk Jibril, termasuk semuanya malaikat dan makhluk Allah yang di langit dan di bumi, semuanya Allah tidak butuh itu semuanya. Karena Allah innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Begitu bagaimana? Allah punya kuasa tidak? Oh, punya kuasa. Kudrat namanya. Allah bisa dan kuasa. Iradat Allah berkehendak juga. Terus Allah bersifat hayat, ilmu, mengetahui Allah segala perkara yang gaib, yang zahir dan semacam. Dan hayat dan hidup. Nah, udah sampai sana diajak berpikir tuh orang, baru nanti iman. Oh iya, nggak bisa dibantah itu. Mau dibenturkan dengan Mu'tazilah, dibenturkan dengan Qadariyah, dibenturkan dengan ateis, Mulasifah, Safsato, dibenturkan dengan Murji'ah, dibenturkan dengan orang Syiah, bahwa Allah turun pada menitis di Sayyidina Ali misalkan. Atau misalkan dibenturkan dengan apapun yang menyatakan meyakini bahwa Allah di atas dan bagaimana, semuanya terbantahkan oleh sifat yang dari wujud sampai sifat hayat kemarin. Beres tuh. Nah, baru dengan sama basor, karena orang sudah diajak berpikir dengan akal, meyakini dan iman, baru kasih Quran. Nah gitu. Jadi kalau dakwah itu, kita pada orang-orang yang baru mengenal Islam, jangan langsung Quran Sunnah. Tapi ajak berpikir dulu, ajak ngobrol dulu. Kenapa kamu ngobrol? Kenapa kamu tidak mau sholat? Ajak ngobrol. Langsung datang, ingat loh, kamu yang sedang mabuk, innamal khamru wal maisri wal azlam rijzun min amali syaitan. Nah, syaitan ya, sungguhnya khamr, sebutkan haramnya, nah itu dia, nggak seperti itu. Tapi ajak ngobrol dulu, kenapa kamu ada masalah apa, kan gitu, enak. Ajak berpikir dulu, dialog dulu. Baru setelah ada iman, setelah mengerti, baru dakwahi dengan ayat. Nah, gitu. Nah, musannif ini sedang berdakwah, tahapan-tahapannya sudah sempurna. Nah, ketika dia menunjukkan dalil sifat sama basor, dia boleh menggunakan dalil Al-Quran. Di ayat wa huwas sami'ul basir, banyak sekali di ujung-ujung ayat tuh. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, itu dia. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-kalamu, jeung wajib dina hak Allah Ta'ala sifat kalam. Allahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.